Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kayak gini-gini nih nggak usah nih. Semoga rambutan tadi menjadi motivasi kita. Kan belum tentu isinya apa. Ini aja kami sampaikan terima kasih. Nah, terima kasih aja. Selanjutnya sambutan dari mana? Dosa ini kan doanya langsung ya. Jadi buat ya doa langsung itu dengan doa. Dia langsung diomongin di sini awal apa enggak? Iya, di awal boleh. Sebelum kita berpisah, saya sampaikan terima kasih atas persahabatan kepada seluruh jamaah. Semoga bahagia.
Apa yang kabelnya buat dibongkar, yang beresnya buat dikencang. Gimana Mas Ida? Bingung Pak, sudah ada situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustadz Joko Prayitno SH dari Kementerian Agama Kota Cirebon. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid At-Ta'awun Bapak Amroni SEMM. Yang kami hormati Ketua RW 16, Ketua RW 15 dan Ketua RW 13, dan yang berbahagia para jamaah Masjid At-Ta'awun Kota Cirebon. Hadirin yang berbahagia, pada malam ini yang penuh dengan rahmat, kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di Masjid At-Ta'awun ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kehadiran kita di majelis ini dicatat sebagai amal kebaikan, dan semoga acara pada malam hari ini berjalan lancar serta membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan membacakan susunan acara yang akan dilakukan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan, dan yang terakhir adalah tausiah serta doa. Untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan yang akan dibacakan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua RW yang diwakilkan oleh Sekretaris RW 13 kepada Bapak Deddy Suwandi. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yang terhormat Al-Mukarram yang kami muliakan, yang terhormat Ketua DKM At-Ta'awun beserta jajarannya, yang terhormat kolega kami Ketua RW 15 sekaligus Ketua Paguyuban RW Sekelurahan Bapak Parto, yang terhormat tetangga RW kami
Bapak Adam Ridwan, Ketua RW 16, dan kami sendiri RW 13. Masjid ini Pak berada di tengah-tengah 3 RW. Jadi alhamdulillah kami mewakili pemerintahan merasa bersyukur bahwa Masjid At-Ta'awun bisa menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi berkah bagi kita 3 warga RW 13, 15, dan 16. Juga alhamdulillah dihadiri oleh para sesepuh kita dari 3 RW, dan diharapkan barakallah kita bisa mengambil hikmah dari peringatan Nabi besar Muhammad SAW, dan insya Allah kita selalu mengharapkan syafaatnya Pak di yaumil kiamat nanti. Dengan adanya peringatan ini, kita mengikuti, dan selalu jejak Rasulullah. Siapa lagi jadi panutan selain Nabi besar Muhammad SAW? Itu yang kita harapkan. Dengan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita diberi keselamatan semuanya, dan juga untuk generasi muda kita Pak, agar ke depan juga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW lebih besar lagi barangkali Pak. Demikian kami dari pemerintahan diberi kesempatan, sambutannya giliran Pak RW, dan sekarang kami. Demikian, mohon maaf pada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada RW 13 yang sudah memberikan sambutannya. Sambutan yang selanjutnya yaitu dari Ketua DKM Masjid At-Ta'awun kepada Bapak Amroni, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Ustaz Junur Indonesia, beliau dari Kementerian Agama Kota Cirebon, sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Ustaz. Yang kami hormati para ketua RW, terutama sesepuh Ketua Paguyuban RW Kelurahan Babe Suparto, kemudian dari RW 15, kemudian dari RW 13 yang tadi mewakili berikan sambutan, sepuh senior, Prof. Kiai, Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khususnya tim Hadroh Masjid At-Ta'awun, betul ya, luar biasa. Sayangnya nggak boleh tepuk tangan loh. Kalau boleh tepuk tangan, saya mau tepuk tangan tadi Pak. Cuman karena di masjid kan nggak boleh tepuk tangan, jadi saya akan sangat memberikan apresiasi kepada ibu-ibu yang sudah memberikan warna di malam ini. Kita sama-sama tadi melantunkan sholawat Nabi. Mudah-mudahan pada hari ini syafaatnya datang ke kita, karena kita mencoba selalu mengingat beliau, Rasul kita,
terus mendengarkan tausiah. Kalau diingat terus Pak, mudah-mudahan kita jadi nggak lupa. Ya tenang, udah biasa Pak maulidan, ya betul semua. Tapi kalau kita tidak diingatkan terus, tidak diingatkan terus, lama-lama jadi kabur Pak. Lupa yang terkenal nanti jadi yang menatan aku dah, yang Israel itu yang terkenal ya, karena sering muncul di TV. Jadi kita harus sering mengingat beliau, baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hari ini sangat bahagia sekali karena baru kali ini Masjid At-Ta'awun mengadakan sebuah peringatan yang luar biasa dengan kolaborasi. Ada mama kolaborasi, ada bapak-bapak, tadi ada putra saya yang jadi MC masih muda, terus di luar juga ada ibu-ibu yang luar biasa. Tanpa kolaborasi kayaknya nggak mungkin Pak Ustadz hari ini kita bisa ketemu sampai dedeng-dedeng wawalian. Pokoknya kita ngadain ibu-ibunya semangat, jadi saya tambah semangat. Kalau ibu-ibunya melempem, saya jadi melempem Pak. Karena biasanya laki-laki itu akan semangat kalau ibunya semangat. Dan alhamdulillah ibu-ibunya semangat sekali, latihan tiap hari kayaknya. Kalau nggak ada maghrib terus tuh Pak, latihan terus hadroh. Karena ingin memberikan yang terbaik untuk jamaah, memberikan pelayanan. Kita memang banyak kurangan di tahun ini, tapi kalau kita berkolaborasi, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada yang bisa kami sampaikan kecuali rasa terima kasih yang tidak terhingga atas semua yang sudah diberikan, baik itu pikiran, tenaga, material, waktu, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan imbalan pahala yang setimpal dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mumpung dikasih pidato Pak, minta maaf. Barangkali ini sedikit informasi saja Bapak Ibu. Ya maklum Pak, kalau bukan Ustadz ribut Pak. Kalau yang Ustadz ngomong beda. Ya kalau yang ngomong Ustadz. Jadi gini Bapak Ibu, Masjid At-Ta'awun ini masjid kita semua yang memberikan pelayanan di 3 RW 13, 15, 16. Tahun ini kita mulai punya programnya itu, jadi kita ada program operasional, ada program pengembangan masjid. Pengembangan masjid itu Bapak Ibu, misalnya kita bikin tempat wudhu, bikin ini, nah itu pengembangan. Bikin awning supaya tidak kepleset ketika hujan, gitu. Alhamdulillah Pak. Nah kita buka namanya infak sodako tetap. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita sudah dapat 13 jamaah, 12 ya. Tuh karena beliau yang kelilingnya. Alhamdulillah. Uang itu Bapak Ibu nanti dibuatkan untuk apapun yang ada di masjid bentuknya fisik. Ada keran bocor gitu, ada ini mati, itu semuanya dari dana-dana itu. Kemudian insya Allah yang dari keropang Bapak Ibu akan kami gunakan untuk operasional ibadah selama di masjid ini. Bagaimana dengan kegiatan yang seperti ini? Ya tadi kolaborasi Bapak Ibu. Mulai tahun-tahun depan kita mulai membudayakan untuk saling membantu 3 RW. Setahu saya, waktu saya masih kecil, kalau Mauludan itu berebut ngirim kue. Setahu saya, betul Pak Yai? Iya, dan hari ini dibuktikan. Alhamdulillah warga RW 13, 16, 15 berebut ngasih kue Pak. Terima kasih ibu-ibu ya, luar biasa idenya. Jadi kue-kue ini bukan dari kas masjid Pak, tapi dari warga yang 3 RW tadi. Ya motornya sebelah kiri saya ini Pak. Ya. Nggak tahu caranya bagaimana. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan beberapa donatur yang dengan sukarela memberikan untuk kegiatan ini. Saya sangat terima kasih sekali. Mudah-mudahan malam ini malam penuh berkah. Kita sama-sama nanti menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan kita bisa selalu meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mengingat bagaimana beliau berjalannya, mengingat kegiatannya, mengingat kebaikannya, mengingat semua yang kita bisa
lakukan untuk kebaikan kita semua dalam menuju kehidupan yang akhir nanti. Mudah-mudahan malam ini malam yang terbaik, kita bisa menjadikan bagian dari umat beliau yang selalu berharap syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Al-Namun atas sambutannya. Kita lanjutkan pada acara berikutnya, acara inti, yaitu tausiah yang dilanjutkan dengan doa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tibalah kita pada acara inti, yaitu tausiah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Joko Praitno SH dari Kementerian Agama Kota Cirebon, sekaligus dengan doa penutup. Kepada Ustaz Joko Praitno SH dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, alhamdulillah warga sekitar Masjid An-Naum mencintai Rasulullah Muhammad SAW adalah suatu keberkahan. Yang mudah-mudahan keberkahan ini sampai di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Perlu ibu-ibu, bapak-bapak ketahui, kehadiran saya sampai hari di sini tidak lepas dari bimbingan Kiai Haji Yasin. Beliau termasuk guru saya yang sampai hari ini saya bisa duduk di sini adalah bimbingan dari beliau. Mudah-mudahan kesehatan, keberkahan umurnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Kiai. Dan perlu ibu-ibu ketahui sesuatu yang ibu-ibu ini kumpulkan sampai tersaji di masjid ini tidak akan sia-sia itu. Demi Allah, Rasulullah Muhammad SAW akan mencari kita tatkala mana kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita mencintai Allah terlebih dahulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf barangkali saya tidak ada guyon ya, karena biar mendapatkan mahabbah kecintaan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kata Allah, dahulukanlah kalian mencintai Rasulullah Muhammad SAW ketimbang aku, kata Allah. Mayyuti Rasulullah faqad ata'allah. Kata Allah, cintailah Rasulullah terlebih dahulu. Karena apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Allah sampai berfirman demikian. Cintailah Rasulullah terlebih dahulu. Taatilah Rasulullah terlebih dahulu. Karena apa? Karena barang siapa umat Rasulullah Muhammad SAW yang cinta terhadap pimpinannya, terhadap nabinya,
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah barang tentu orang tersebut akan berusaha menjadi hamba Allah, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk jadi taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu ketimbang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak perlu cinta kita, tapi kita yang perlu cinta kepada Allah. Tapi dahulukan Rasulullah. Ketika kita mendahulukan Rasulullah, sudah barang tentu, sudah pasti kita akan menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Kita akan mengerjakan sunnah-sunnah yang Rasulullah anjurkan. Ketika kita mencintai Rasulullah, pasti kita akan, oh iya, Rasulullah itu mengerjakan ini. Oh iya, Rasulullah itu seperti ini. Pasti. Sudah pasti. Dan tidak mungkin seseorang yang mencintai Rasulullah tetapi menjadi hamba Allah yang tidak taat, itu tidak mungkin. Pasti kemungkinannya menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, diterangkan di dalam kitab Sirajul Munir fi maqamat Sayyidil Mursalin, menerangkan tentang apa kitab tersebut, menerangkan tentang kecintaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Di dalam kitab tersebut mengisahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis tengah malam. Bayangkan tatkala mana umatnya terlelap tidur, Rasulullah menangis tengah malam sampai mengguncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tangisan Rasulullah sampai mengguncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril menanyakan ada apakah gerangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis tengah malam. Bukan Allah tidak tahu, ibu-ibu. Bukan Allah tidak tahu, bapak-bapak. Saking ingin Allah memberitahu kepada malaikat Jibril tentang tangisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril turun, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam untuk engkau ya Rasulullah. Ada apakah gerangan menangis tengah malam ya Rasulullah? Jibril, aku mengingat firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi dan Rasul terdahulu Jibril. Kita ambil dua contoh. Nabi Ibrahim Jibril. Bayangkan Jibril, Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Bayangkan Jibril, Nabi Ibrahim Jibril. Ya Allah, berhala-berhala itu menyesatkan sebagian dari umatku. Kata Nabi Ibrahim, apabila mereka mengimaniku, mereka berada di dalam barisanku, mereka berada di dalam golonganku. Dan apabila mereka tidak mengimaniku, terserah engkau ya Allah. Nabi Ibrahim Jibril meninggalkan sebagian umatnya Jibril. Nabi Isa Jibril, in tu'adzibhum fa innahum ibad. Apabila engkau menyiksa mereka ya Allah, terserah engkau. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang ya Allah. Nabi Isa Jibril bahasanya lebih kejam lagi.
Apabila Engkau menyiksa mereka, ya Allah, bayangkan Alisa meninggalkan umatnya, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menangis. Jibril, aku menangis memikirkan nasib umatku kelak. Jibril, bagaimana nasib umatku kelak? Jibril, bagaimana nasib umatku kelak? Jibril, katakan kepada Allah, sampaikan kepada Allah, aku paham dengan kualitas iman umatku. Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril naik, ya Allah, kekasihmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis tengah malam karena memikirkan nasib umatnya kelak, ya Allah. Jibril, sampaikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jibril turun, ya Rasulullah, ada salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku membawa arjah ayat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak ya Rasulullah, semua hajatmu, semua keinginanmu akan Allah kabulkan tanpa terkecuali. Di sini Rasulullah terdiam. Jibril, sampaikan terima kasihku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bangga atas fasilitas yang Allah berikan untukku, tidak bangga atas surga yang Allah janjikan untukku. Sampaikan kepada Allah ya Jibril, sampaikan kepada Allah ya Jibril, sampaikan kepada Allah ya Jibril, aku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak Jibril akan aku bawa ramai-ramai seluruh umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, bentuk cintanya Rasulullah terhadap kita. Tidak pernah melihat jasad kita. Ada kebaikan apa kita terhadap beliau? Ada timbal balik apa kita terhadap beliau? Pernahkah kita berhadapan dengannya? Tetapi beliau begitu sayang, cinta terhadap kita. Cinta suami ibu tidak sebesar cinta Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya, sudah sejauh mana rasa cinta kita terhadap Rasulullah Muhammad SAW? Sudah sejauh mana? Pertanyakanlah diri kita sendiri. Sudah sejauh mana rasa cinta kita terhadap Rasulullah Muhammad SAW? Termasuk mereka yang membid'ah-bid'ahkan tatkala mana umat muslim sedang mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Apakah lisan kita sudah terbiasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ringan di lisan tapi berat di timbangan yaumil kiamah, ibu-ibu. Berat di timbangan yaumil kiamah, bapak-bapak. Hanya sekali kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, man shalla alayya wahidatan wa sallallahu bi ashran. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, bayangkan cuma satu kali,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepada orang tersebut 10 kali. Bayangkan dulu, hanya kita sekali mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allah sampai bersolawat 10 kali atas nama kita. Di riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita 10 kali, meninggikan derajat kita 10 kali, dan merahmati diri kita 10 kali, hanya dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ringan di lisan, tapi berat di timbangan yaumil qiyamah. Beratnya seperti apa sih? Kok hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi berat di timbangan yaumil qiyamah? Benar tak? Di dalam kitab Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin menjelaskan tentang syafaat Rasulullah Muhammad SAW yang ketiga. Syafaat terbagi menjadi 5. Ini saya langsung ketiga atau dari yang satu dulu, ibu-ibu? Dari satu dulu. Urutnya dari yang satu dulu. Syafaat yang pertama diberikan langsung terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Di mana? Di padang mahsyar. Kita tidak tahu menunggu berapa lama di padang mahsyar. Bayangkan, di padang mahsyar matahari didekatkan sejengkal di atas kepala kita. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang terbakar dengan keringatnya, panas. Sampai ada seseorang yang mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya sangat mengerikan. Ya Allah, sudahilah saja saya di padang mahsyar ini. Segerakanlah saya dimasukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Bayangkan itu. Berdoa tidak minta dimasukkan ke dalam surganya Allah, saking paham. Di padang mahsyar berdoanya seperti itu. Ya Allah, sudahi saja saya di padang mahsyar ini. Segerakanlah Engkau ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka. Saking apa? Saking tidak kuatnya di padang mahsyar. Syafaat yang pertama ini sampai iblis saja mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Engkau adalah rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku termasuk isi alam ini ya Rasulullah. Iblis, ibu bayangkan, mendatangi Rasulullah saking tidak kuatnya di hari pembalasan, meminta tolong kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami pun makhluk kami ini juga termasuk isi alam ini. Engkau adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam ini ya Rasulullah. Syafaati kami ya Rasulullah. Datang malaikat. Engkau sudah tidak termasuk yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Asyusetum yang berada di diri jasad manusia, karena Rasulullah jasadnya manusia. Pada umur 4 tahun Rasulullah dibelek dadanya, hatinya dibasuh, dikeluarkan hasus. Umur 4 tahun, umur 10 tahun, dan tatkala mana beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibelek dadanya.
dikeluarkan hasil syaitan. Agar apa? Agar Rasulullah tidak mensyafaati pasukan para iblis, dibuang untuk mensyafaati. Karena apa? Iblis juga termasuk yang berada di dunia ini, termasuk yang ada di alam ini. Maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena derajat mereka, makom mereka kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat yang pertama diberikan oleh Rasulullah di padang mahsyar. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia, dari zaman Nabi Adam sampai berakhirnya dunia. Bagaimana dengan yang kafir? Sama, mendapatkan syafaat yang pertama dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberi syafaat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan di padang mahsyar ini kita nggak tahu berapa tahun ibu-ibu di padang mahsyar. Tapi ketika Rasulullah memberikan syafaat, monggo berjalan. Ketika Rasulullah belum menginstruksikan untuk berjalan, kita kekal di dalam padang mahsyar tersebut. Syafaat yang pertama diberikan untuk muslim dan kafir, untuk berjalan menuju hisab, untuk menuju pertanggungjawaban. Ini yang syafaat pertama. Syafaat yang kedua diberikan terkhusus kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam kubur, langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Jatahnya cuma 70.000 orang ibu-ibu. Jatahnya 70.000 orang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan. Tetapi Rasulullah nawar ibu-ibu. Rasulullah nawar, Pak. Ya Allah, tambah ya Allah, tambah. Sedikit ya Allah, 70.000 sedikit ya Allah. Ya Rasulullah, dari 70.000 itu, dari satu orang aku tambahkan 70.000. Bayangkan ibu, dari jatah satu orang ditambah 70.000. Berarti 70.000 itu dikali 70.000. Bayangkan, nawar Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang hadir di sini yang mendapatkan syafaat yang kedua tersebut. Amin ya rabbal alamin. Syafaat yang kedua itu diberikan oleh Rasulullah, langsung menjemput kita di kuburan kita. Langsung Rasulullah, monggo langsung masuk surga ya Allah, monggo. Rasulullah itu menunggu kita itu sampai semuanya tidak ada yang tertinggal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo. Sudah dipastikan semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Rasulullah mensyafaati syafaat yang ketiga. Syafaat yang ketiga seperti apa? Ada seorang laki-laki tatkala mana ditimbal amal kebaikannya, ternyata amal buruknya lebih banyak. Amal buruknya lebih banyak. Ditimbang ulang oleh malaikat, tetap amal buruknya lebih banyak. Minta tolong ditimbang ulang oleh malaikat, tetap amal buruknya lebih banyak ketimbang amal soleh. Dan sudah barang tentu seseorang yang amal buruknya lebih banyak dari amal solehnya pasti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Datang seorang laki-laki memegang tangan orang tersebut dan memerintahkan malaikat
untuk menimbang ulang amalan orang tersebut, menitipkan secari kertas. Malaikat mohon ditimbang ulang amalan orang. Ditimbang ulang oleh malaikat. Seketika itu amal ibadahnya naik drastis ini. Naik drastis, Pak. Orang tersebut berbahagia. Karena apa? Yang mana pasti yang tadinya ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya karena amal solehnya naik drastis. Berbahagia, mengucapkan terima kasih. Siapakah engkau tatkala mana anak-anakku pergi dariku, tatkala mana istriku menjauhiku, dan tatkala mana kedua orang tuaku lari dariku. Siapakah engkau? Orang tersebut mengatakan, aku adalah pimpinanmu, aku adalah nabimu, akulah kekasihmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secari kertas tersebut adalah amalan sholawatmu tatkala mana engkau masih berada di dunia. Tunggu. Tatkala mana kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ringan di lisan tapi berat di timbangan yaumil qiyamah. Sangat berat sampai mentakdirkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibu, semua satu-satu didampingi oleh Rasulullah. Sudah selamat, monggo diantar langsung. Satu-satu didampingi oleh Rasulullah. Monggo ibu, biasakan lisan ini, bibir ini sampai kering untuk selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ringan di lisan tapi berat di timbangan yaumil qiyamah. Syafaat yang keempat, mudah-mudahan kita bukan termasuk yang mendapatkan syafaat yang keempat ini. Karena apa? Syafaat yang keempat ini Rasulullah mencari kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menangis, Bu. Rasulullah tatkala mana di hari pertanggungjawaban itu duduk di samping sebelah kirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jalur neraka itu berada di sampingnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memastikan umatnya ada berapa, apakah ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bukan yang termasuk yang dijemput oleh Rasulullah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis pun Rasulullah tatkala mana tahu umatnya ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Jatuh lagi sampai seluruhnya udah habis masuk ke dalam nerakanya Allah. Rasulullah menangis di hadapan Allah, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Banyak umatku ya Allah yang terjatuh ke dalam neraka-Mu ya Allah. Tolong mereka ya Allah, tolong mereka ya Allah. Rasulullah, kelihatan sepele kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi kita pasti didampingi Rasulullah sampai dikorek-korek dalam nerakanya Allah. Masya Allah, Bu, nerakanya Allah dulu jempol sikil ibu tembeng ngutun ubun-ubun ku mecah, Bu. Masya Allah, durung nyelum pada yang tembeng ngutun jempol sikil tembeng ngutun pecah indas, Bu. Masya Allah, apa maningnya belum
Siksa Allah itu Masya Allah itu di padang mahsyar sendiri sudah sampai yang berdoa seperti itu. Ya Allah, sudahilah saja saya masuk dalam nerakanya Allah. Apalagi kita yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan syafaat yang kelima ibu, berbahagialah kita. Makanya penting bagi kita untuk menjadi soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Rasulullah syafaat yang kelima ini Rasulullah bagi kepada kita. Syafaat yang keempat juga sama ini. Rasulullah membagi kepada kita. Syafaat yang keempat itu membagi kepada kita. Saking banyaknya umat Rasulullah masuk ke dalam nerakanya Allah, Rasulullah membagi syafaat keempat ini kepada kita yang sudah duluan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo cari keluargamu, apakah ada yang di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Monggo cari, bantu aku Rasulullah Muhammad SAW. Bantu aku pimpinanmu, kata Rasulullah. Cari keluargamu yang tertinggal ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cari, bantu aku. Dan syafaat yang kelima pun Rasulullah bagi terhadap kita. Untuk apa? Tatkala mana kita berada di dalam surganya Allah yang paling tinggi, Rasulullah memberikan syafaat kelima ini kepada kita. Monggo bawa keluargamu ke dalam surganya Allah yang tertinggi. Tunggu cintanya Rasulullah terhadap kita, tidak mengenal kita tetapi memikirkan kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Saking apa? Saking sayangnya terhadap kita. Mungkin ibu-ibu yang sekarang dicintai oleh suaminya, disayangi oleh suaminya, dimanja oleh suaminya, tetapi nanti di yaumil kiamat mereka melari meninggalkan ibu-ibu, saking tahu ngeri pertanggungjawaban masing-masing diri kita, mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing, meninggalkan keluarga kita. Itu ibu-ibu. Jadi terbiasa dulu Bu, lisan kita untuk selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh yang menjadi warga Masjid At-Ta'awun ini kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mampir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk tatkala mana dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan kedua, kita termasuk yang dahulu masuk ke dalam surganya Allah tanpa mampir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu, mudah-mudahan sedikitnya tausiah ini bisa menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk doa saya tidak berani, saya serahkan kepada guru saya Bapak Haji Kiai Yasin. Silakan Pak Haji. وعلى كل المصطلح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. تولى إلى الصالحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك إياك نعبد إياك وإياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين آمين. آمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك آمين. اللهم صل وسلم من الجهاد من الأحوال والآفات آمين يا الله. وتقبلنا به يا الله آمين. آمين وتبشرنا بها من السيئات آمين. ولا ترفعنا بها كعبة الخيرات آمين. وتبلغنا بها الخيرات من سبيل الخيرات الحياة وبعد الممات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا آمين. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا آمين. ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا آمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا آمين. بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. رب هب لي من الصالحين آمين يا الله. رب هب لي من الصالحين آمين يا الله. رب هب لي من الصالحين آمين يا الله. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة آمين. سميع الدعاء آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي آمين. ربنا وتقبل دعاء آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا آمين. وذريتنا قرة أعين آمين. واجعلنا للمتقين إماما آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Halusta Joko Prayitno SH yang sudah memberikan tausiahnya. Semoga nasihat yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga semoga apa yang kita ucapkan dalam doa semoga dapat terkabul seluruhnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berpisah, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah, panitia, donatur, serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pada malam hari ini. Semoga segala amal baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid At-Tawun, Ketilang, Kota Cirebon. Atas nama panitia, kami memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dan juga kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.